Ya, selamat datang di channel Benson. Hari ini aku bakal ngasih tahu kalian gimana caranya milih jurusan bagi kalian yang nggak tahu jurusannya apa. Banyak dari kalian yang berpikir kalau misalnya kuliah tuh harus sesuai passion gitu kan. Padahal kalian nggak tahu passion kalian tuh apaan, nggak tahu kalian tuh aslinya pengennya apa, nggak tahu aslinya tuh kalian harusnya masuk jurusan apa. Pertanyaan ini sebenarnya hal biasa dan banyak banget dialami sama anak-anak sekolah di Indonesia. Karena kita sudah dicuci otak kalau misalnya habis ini kayak gini, habis ini kayak gini, habis ini kayak gini. Nah, menurutku ini juga yang membuat kita nggak tahu ke depannya gimana. Karena dari awal kita udah terbiasa untuk ditentukan setelah ini ngapain dan kita akan kenapa setelah ini. Menurutku, hal yang bisa kalian mulai dari sekarang adalah harus ngerti dulu yang pertama, apa sih isi perkuliahan itu? Apakah kuliah itu belajar kayak di SMA? Apakah kuliah itu kayak tempat bermain? Apakah bimbel misal ya kan? Nah, kalau jurusan yang kalian tuju itu sesuai dengan apa yang pengen kalian lakukan setiap hari. Kalau kalian pengen setiap hari kalian diisi dengan hal itu, nah menurutku itu adalah tempat kalian. Ya, mungkin kalian sekarang lagi malas nih ngelakuin sesuatu hal yang sebenarnya kalian passion, tapi mungkin aja nanti setelah kalian kuliah kalian bisa melakukan itu dengan baik. Aku tahu kalian yang pengen melakukan passion kalian tapi malas itu adalah orang yang nggak tahu kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah melakukan passion itu. Kalian harus tahu kalau misalnya kalian kuliah, ya kan? Hal pertama yang kalian dapatkan ketika kalian sudah melakukan passion kalian dengan baik adalah nilai yang baik. Itu adalah apresiasi pertama yang bisa kalian dapatkan untuk memotivasi kalian melakukan hal yang gede lagi. Kalau misalnya kalian nggak ada motivasi kayak sekarang, nggak ada yang memotivasi, aku nggak menyalahkan kalian ketika kalian nggak ada passion, karena passion itu tumbuh dari apresiasi. Ketika kalian diapresiasi terhadap sesuatu yang kalian lakukan, maka otomatis kalian akan cenderung untuk menumbuhkan passion di bidang itu. Yang kedua, aku nggak percaya dengan yang namanya passion itu lahir gitu, kayak bakat atau passion itu lahir datang ketika kalian udah brojol, tiba-tiba udah ada passionnya, udah ada bakatnya, brojol. Enggak kayak gitu. Seperti yang aku bilang, passion itu lahir dari ketika orang brojol. Passion itu lahir dari ketika orang diapresiasi. Misal kalian awalnya nih main musik di antara teman-teman kalian, ketika kalian mempelajari dasar musik itu, misal kalian brojol. Ketika kalian mempelajari dasar musik itu, misal beruntung entah kalian kebetulan aja bisa cepet gitu, dan kalian merasa wah aku bisa menang dari teman-temanku nih, dan kalian merasa aku jago di bidang ini. Ketika kalian udah punya pemikiran kalian jago di bidang itu, maka otomatis kalian akan terus menerus pengen untuk mempelajari di bidang itu untuk mendapatkan apresiasi tadi. Karena passion itu lahir gak jauh-jauh dari yang kayak gini. Kalau misal kalian nggak ada hal yang bisa menumbuhkan passion kalian, kalau misal kalian pengen di sana ya, misal pengen di bidang itu ya, aku sarankan buat kalian menumbuhkan passion kalian. Bisa juga apresiasi itu datang dari internet. Misal kalian upload video kalian melakukan sesuatu, misal ngedance itu. Kalau misal nggak ada yang suka gimana? Kalau misal kalian tetap enjoy melakukan hal itu dan kalian pengen diapresiasi dalam bidang itu, hal pertama adalah carilah orang yang bisa mengapresiasi. Carilah lingkaran atau social circle yang bisa mengapresiasi apa yang kalian start. Misalnya aku membuat YouTube kayak gini karena aku pengen diapresiasi, karena video YouTubeku ini menginspirasi kalian gitu. Kalau misalnya kalian udah punya passion, udah tahu kalian paling cepat diapresiasi dan kalian pengen apresiasi terhadap pekerjaan kalian yang apa, nah itulah jurusan yang bisa kalian pilih. Nah, yang ketiga ini adalah permasalahan paling sering ketika orang nggak punya tujuan atau nggak punya passion untuk kuliah. Rata-rata mereka akan cari jurusan yang diiming-imingi dengan gaji besar. Oh, kamu masuk jurusan ini karena gajinya 2 digit ketika kamu lulus gitu. Kamu masuk jurusan ini nanti supaya kamu gajinya per detik misal kayak gitu. Nah, hal kayak gini yang membuat orang-orang nggak punya passion ini akhirnya pergi ke jurusan itu, padahal dia nggak tahu apa yang dihadapi dalam jurusan itu. Oke, gini, mungkin kamu bisa aja sukses di jurusan itu, tapi aku belum tentu yakin kamu 100% akan ada jaminan bahwa kamu akan sukses di bidang itu atau di jurusan yang kamu geluti setelah kamu lulus. Karena kenapa? Sekarang bayangkan sebuah perusahaan ketika kamu menggaji besar seorang karyawan, hal apa yang akan kamu minta dengan karyawan kamu? Hal yang paling sering diminta oleh perusahaan ketika
dia mau menggaji besar karyawannya adalah jelas kontribusi yang besar. Gak mungkin karyawan yang berkontribusi kecil itu bakal dikasih gaji besar, karena itu gak masuk akal gitu. Gaji itu adalah tanda bahwa timbal balik dari kontribusi yang sudah kamu lakukan ke perusahaan, ke masyarakat. Kalau misalnya kalian berpikir dengan jurusan tertentu kalian bisa mendapatkan gaji besar, menurutku itu bukan hal yang tepat. Oke, mungkin kamu sekolah di perminyakan supaya kamu masuk ke dalam migas itu, migas dibutuhkan banget kan. Tapi kamu harus ingat, untuk kamu bisa dibutuhkan dan bisa berkontribusi banyak, kamu mesti pintar. Kalau kamu nggak pintar, kamu nggak bisa berpikir, kamu nggak bisa menyelesaikan masalah. Lantas bagaimana kamu bisa berkontribusi banyak ke masyarakat atau ke perusahaan? Even if jurusan kamu adalah jurusan paling langka di seluruh dunia, tapi kalau kamu nggak bisa mikir yang benar dan cuma bisa mengoperasikan ilmu yang kamu dapat, lantas apa bedanya kamu dengan operator gitu. Jangan kaget kalau misalnya kalian lulus dan akhirnya digaji sama kayak operator gitu, atau cuman gaji UMR atau naik dikit gitu. Yang penting sini adalah kalian bisa berpikir dan kalian bisa punya skill. Jadi ya, kalian jangan terbatas. Kalau misalnya kalian memang nggak punya specific passion, kalian masuklah ke jurusan tertentu yang menurut kalian bisa membuat kalian bisa berpikir gitu, yang membuat kalian bisa berkembang, entah dari social circle dalam jurusannya atau mungkin dari universitasnya mungkin. Dan jangan lupa komen kalau misalnya kalian punya insight buat orang-orang yang mau masuk kuliah, atau kalian sudah kuliah atau punya masalah. Silahkan tulis di kolom komentar, karena aku bakal berusaha jawab secepat mungkin dan sebaik mungkin untuk kalian. Dan terima kasih sudah menonton sampai detik ini, dan selamat tinggal, bye.